Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Hai Berham, itu ada lagunya loh. Yes, Berham sedang mengingatkan para pemirsa dan Berham sendiri untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Apalagi hari ini kita akan merenungkan tentang penghakiman Allah yang dilaksanakan. Justru membuatnya bersyukur karena berarti keadilan Allah ditegakkan melalui pemusnahan musuhnya. Mari kita buka mata telinga dan hati untuk diisi kebenarannya. Halo, kita berjumpa lagi adik-adik untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan renungan berpetualang dalam kerajaan Allah. Semoga adik-adik semua diberkati dengan kesehatan ya. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang penghakiman Tuhan akan dilaksanakan. Apa tuh Pak maksudnya? Kita akan belajar bahwa keadilan Tuhan dapat dilaksanakan dengan memusnahkan orang-orang yang memusuhi Tuhan. Wih, ini kayaknya pelajaran yang berat ini Pak. Ya, kita akan belajar dari kitab Yosua pasal yang ke-11. Tapi sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, berikanlah kepada kami pencerahan yang daripada Tuhan, supaya dalam terang Tuhan kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang takut gentar hormat kepada Tuhan dan selalu taat kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Coba sekarang adik-adik bayangkan ya, adik-adik menjadi siswa yang baru dalam sebuah sekolah, kemudian adik-adik masuk di kelas yang baru. Ternyata di kelas yang baru itu, adik-adik dimusuhi oleh semua kelas. Coba apa yang adik-adik rasakan? Wah, ya takut Pak. Lawang satu kelas kok memusuhi saya. Dan gak mungkin saya melawan Pak. Kenapa? Loh, bagaimana satu orang bisa melawan banyak orang? Gak mungkin Pak. Nah adik-adik, itu juga yang dialami dirasakan oleh orang-orang Israel. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi banyak bangsa. Jumlah yang dihadapi oleh mereka jauh lebih banyak. Dengan badan yang jauh lebih kekar, lebih kuat daripada orang-orang Israel. Bisa menangkah orang-orang Israel adik-adik? Ternyata bisa menang loh adik-adik. Bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Bahkan wilayah selatan dari tanah Kanaan itu telah direbut oleh orang-orang Israel. Walaupun pada waktu itu bangsa-bangsa Kanaan, bangsa-bangsa di bagian selatan Kanaan itu bersekutu bersama-sama, bersatu menggempur orang-orang Israel. Tetapi karena Tuhan bersama dengan orang Israel, maka dengan mudah orang Israel mengalahkan satu persatu bangsa-bangsa Kanaan yang ada di wilayah selatan. Nah, sekarang saatnya Yosua itu menggempur Kanaan bagian utara. Apakah kerajaan di bagian utara tidak mendengar adik-adik bahwa orang-orang Israel akan menyerang mereka? Mendengar. Dan mereka berunding bagaimana bisa melawan orang-orang Israel ini. Mereka dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yabin. Raja Yabin ini adalah raja kerajaan Hasor. Apakah mereka tidak mendengar adik-adik bahwa orang-orang di sebagian selatan itu walaupun jumlahnya lebih banyak daripada orang Israel, tapi tetap kalah oleh orang Israel karena orang-orang Israel ini ditolong oleh Allah mereka? Mendengar adik-adik.
Dan apakah itu membuat mereka gentar, akhirnya memberikan syarat perdamaian agar mereka bisa berdamai dengan orang-orang Israel? Ternyata tidak. Mereka mengeraskan hati. Mereka merasa mempunyai persekutuan orang-orang yang begitu banyak, seperti pasir banyaknya. Dan mereka mempunyai kereta, mereka mempunyai kuda yang lebih banyak. Jadi mereka bisa merasa menang. Mereka yakin akan menang. Kenapa? Karena jumlah mereka banyak, kereta mereka banyak, kuda mereka banyak. Mereka merasa walaupun Israel ditolong oleh Allah mereka, tapi mereka pasti bisa menang. Bagaimana dengan orang Israel? Ketika melihat musuh mereka begitu banyak seperti pasir banyaknya, dengan kuda-kuda, dengan kereta-kereta yang begitu banyak, tentu Israel akan merasa takut. Tetapi di saat seperti itu, kemudian Tuhan kembali menguatkan Yosua. Tuhan mengatakan kepada Yosua, "Jangan takut Yosua. Besok pada waktu ini mereka akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Engkau akan membabat mereka habis. Kuda-kuda mereka harus kamu lumpuhkan. Kereta-kereta mereka harus kamu bakar." Mendengar Tuhan berfirman kepada Yosua ini, maka Yosua dan orang-orang Israel mempunyai keberanian dan dengan singkat mereka menyerang kerajaan utara. Ya, seperti ketika orang-orang Israel menghadapi bagian selatan, bagian utara pun tidak bisa bertahan adik-adik menghadapi orang-orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan yang beserta orang-orang Israel. Seberapapun banyaknya, seberapapun hebatnya, kudanya yang begitu banyak, keretanya yang begitu kuat, tidak akan bisa melawan Tuhan. Semua akan sia-sia saja melawan Tuhan. Nah, kita tahu adik-adik bahwa Allah begitu perkasa. Kalau begitu, apakah kemudian orang-orang Israel ini dengan sembarangan, dengan sewenang-wenang bisa menyerang orang-orang Kanaan? Tidak adik-adik. Hanya oleh perintah Tuhan saja, maka orang-orang Israel ini menyerang orang-orang Kanaan. Orang-orang Israel ini hanyalah menjadi alat. Alat untuk apa? Alat untuk menyatakan keadilan Tuhan menghukum orang-orang Kanaan. Loh Pak, kenapa orang Kanaan harus dihukum? Bahkan sampai dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa Pak? Karena orang-orang Kanaan ini terus melawan Tuhan, terus berbuat dosa, melanggar kesucian Tuhan. Adik-adik, di sini kita belajar bahwa orang-orang Israel hanya sebagai alat untuk menyatakan keadilan Tuhan. Itu kita juga belajar adik-adik bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain. Orang yang paling adil pun di dunia ini, tetapi kalau dia tidak taat kepada firman Tuhan, dia sebenarnya bukanlah orang yang adil. Hal lain yang kita pelajari adik-adik bahwa setiap dosa akan menghadapi penghakiman Tuhan dan akan menghadapi murka Tuhan. Pertanyaannya, kita berdosa tidak adik-adik? Ya, kita adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kalau demikian, kita juga akan menghadapi murka Tuhan. Betul adik-adik, kita akan menghadapi murka Tuhan yang menyala-nyala. Ada nggak yang membebaskan kita? Apakah kita bisa berbuat sesuatu untuk menghindarkan diri dari murka Tuhan itu? Sayangnya tidak ada adik-adik. Tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa menolong kita dari murka Tuhan. Kalau demikian, apakah tidak ada jalan keluarnya Pak? Saya takut kalau saya harus berhadapan dengan murka Tuhan. Iya, kita semua takut adik-adik kalau harus menghadapi murka Tuhan.
Kalau kita benar-benar menghadapi murka Tuhan, kita akan dilempar ke dalam neraka. Di sana Tuhan memusnahkan kita. Tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa menolong kita. Jadi tidak ada jalan keluar, Pak. Ada, puji Tuhan ada. Yaitu karena Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri turun ke dalam dunia menjadi manusia, rela disalibkan, menggantikan adik-adik, menggantikan saya, menggantikan orang-orang yang percaya kepadanya, menanggung murka Tuhan. Murka Tuhan yang harusnya tiba kepada kita, Tuhan Yesus yang tanggung. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak menghadapi murka Tuhan lagi. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan terus dikuduskan untuk boleh hidup menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang-orang lain pun percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Adik-adik, sudahkah ada Tuhan Yesus di dalam hatimu? Kalau belum, sekaranglah saatnya adik-adik mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang menanggung murka Tuhan dan memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau dipimpin oleh Tuhan agar hidup kami mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, agar banyak orang boleh mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, cara berpikir Berham atau anak-anak Tuhan yang belajar firman-Nya itu berbeda dengan dunia. Loh, kok bisa Berham? Ya, ketika berbicara tentang penghakiman Allah, kita semakin tersungkur di hadapan-Nya. Terlebih lagi kalau dikaitkan dengan kasih Kristus yang bersedia menggantikan kita untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah dengan mencurahkan darahnya di Golgota. Padahal kalau dikaitkan dengan keadilannya, maka kita semua harus binasa. Jadi bagaimana teman-teman? Maukah belajar terus dari Yosua pasal 14? Sampai jumpa.